Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 14. Menjebak nikmat kakak ipar. Kak, kenapa? Mas Arga tidak pernah menyentuhku lagi? Tanya Jisha dengan tangan yang gelisah, juga menahan rasa malu akan pertanyaannya itu. Tapi dia begitu penasaran dengan sikap suaminya. Akhirnya Jisha memilih untuk menahan rasa malunya, dan tetap mempertanyakan rasa penasarannya. Bukankah kau yang tidak suka aku menyentuhmu? Lalu kenapa kau mempertanyakan sesuatu yang sudah kau tahu jawabannya? Jawab pria itu, membuat alis Jisha yang mengerut. Kenapa Mas bilang seperti itu? Itu fakta, Jisha. Tidurlah, jangan memancing emosiku. Terdengar suara Arga yang sedikit membentaknya. Hati Jisha terasa melongos saat mendengar jawaban dari suaminya. Kenapa Mas selalu marah-marah sama aku? Padahal aku juga bertanya baik-baik, aku tidak berbicara kasar. Tapi, Mas sering terdengar dingin dan juga membentakku sesuka hatimu. Ujar Jisha terdengar isakan tangis dari bibirnya, dan berdiri ingin meninggalkan suaminya di kamar. Sejengkal lagi kau melangkah keluar dari kamar, maka aku akan menghukummu. Suara Arga kembali menghentikan langkah kaki wanita itu, yang sudah ingin mencapai mulut pintu. Untuk au. Dor. Terdengar suara teriakan Jisha, saat timah panas yang dilepaskan oleh seseorang, yang entah dari mana datangnya. Dan peluru tersebut hampir bersarang di kepala Jisha, jika tidak segera suaminya menariknya hingga menunduk ke lantai. Jisha benar-benar ketakutan, dan memegang erat lengan suaminya. Mas, siapa yang sudah menyerang kita? Tanya Jisha dengan wajah panik. Seset aku juga tidak tahu, siapa yang sudah melakukan itu. Apa kau baik-baik saja? Tanya Arga tanpa begitu mengkhawatirkan istrinya. Jisha mengangguk, aku baik-baik saja mas. Jisha mengingat-ingat, jika dia merasa tidak memiliki musuh selama ini. Tapi kejadian barusan sepertinya ada sesuatu, yang membuat orang tersebut melakukan hal ini. Karena seperti pepatah yang mengatakan, bahwa sebuah pohon tidak akan bergoyang tanpa adanya angin yang menerpa. Arga berdiri dan keluar kamar, untuk memeriksa siapa tahu saja orang yang menyerang istrinya masih berada di luar. Tapi setelah melihat ke segala penjuru, ternyata tak ada siapapun di sekitar rumah yang dia tempati. Dan Arga menduga jika orang itu pasti masih orang yang sama, dengan orang yang tadi mengikuti mobilnya. Aku tidak bisa membiarkan istriku terus berada di sini. Karena sepertinya nyawa istriku sedang dalam bahaya, dan aku tidak bisa menganggap enteng dengan orang itu. Batin Arga khawatir. Bagaimana, Mas? Ada siapa di luar? Arga menggeleng, tidak ada. Ayo, kita masuk ke dalam. Tok, tok, tok. Pagi-pagi sekali. Terlihat Sasa dan Arini yang sedang mendatangi tempat tinggal Jisha. Jisha yang mendengar seseorang mengetuk pintu dari luar, bergegas untuk membuka pintu. Klek. Saat pintu utama terbuka, tampak Sasa dan Arini yang sedang berdiri angkuh di luar rumahnya. Ternyata si gembel belum dapat pekerjaan, ujar Sasa. Tentu saja kedatangan kedua wanita itu, hanya untuk menghina adiknya bersama dengan suaminya. Jisha hanya diam, dan malas untuk menanggapi hinaan yang sengaja dilontarkan oleh kakaknya. Jisha juga tahu apa tujuan kakak-kakaknya mendatangi rumahnya. Oh ya, ini aku ada bawakan sesuatu. Gak banyak, hanya sisa-sisa makanan, lumayan masih bisa dipilih-pilih, ujar Sasa memberikan sebuah kantong kresek yang berisikan sisa makanan. Ia sengaja datang hanya untuk menghina habis-habisan adiknya. Yang memilih untuk menikah dengan seorang pria biasa dan miskin, seperti Arga. Jisha melirik kantong kresek yang dipegang oleh kakaknya, kemudian kembali melirik kakaknya itu. Jangan sombong dengan kekayaan yang kau miliki, Kak. Karena ada pepatah yang mengatakan, kaki kanan tidak akan selalu berada di depan, dan begitu pun sebaliknya. Apalagi semua kekayaan yang kau dapatkan itu, hasil dari kekayaan yang kau rampas. Jadi berhati-hatilah, Kak. Jangan sampai kau menangis darah, setelah datangnya hari. Di mana saat posisi kembali terbalik, dan mengubah keadaan yang di atas menjadi di bawah. Dan begitu juga sebaliknya, kata Jisha. Yang langsung mengeluarkan kata-kata pedas kepada kakaknya. Cuy, lihat tuh si bodoh yang sudah menikah dengan si satpam miskin itu.
Ternyata sekarang dia sudah menjadi wanita dewasa, yang berani untuk melawan kakak-kakaknya. Hahaha. Ucap Sasa meledek adiknya kemudian tertawa. Ternyata dia juga sudah menjadi ustadzah. Hahaha. Kau benar, Sasa. Dia wanita bodoh yang miskin dan sombong. Juga sok jadi ustadzah sekarang. Hahaha. Jawab Arini, juga ikut tertawa melihat penderitaan adik mereka. Di mana penderitaan itu merekalah penyebabnya, karena sudah merampas semua yang dimiliki sang adik. Jisha mengabaikan kedua kakak-kakaknya. Ia ingin membalik badan melangkah masuk ke dalam rumah, untuk meninggalkan mereka. Tapi, Jisha kembali dihentikan oleh suara Arini yang memanggilnya. Kau mau kemana? Selain sok, ternyata sekarang kau juga tidak tahu cara bersopan santun kepada tamu. Aku dan Sasa sudah susah payah datang kemari, hanya untuk pengantar sarapan buat kau dan suamimu itu. Bukannya berterima kasih, kau malah mengabaikan kedatangan kami, dan tidak ingin mengambil makanan ini, ujar Arini sinis. Jisha kembali melirik kresek yang sedang menjulur ke arahnya. Menunggu untuk ia mengambilnya, yang berisikan sisa makanan. Karena tak ingin berlama-lama, dengan kedua kakak-kakaknya yang sangat kurang ajar, sombong, dan angkuh. Jisha memilih mengalah dan ingin mengambil kresek tersebut. Agar kedua kakaknya segera pergi dari depan rumahnya, yang benar-benar mengganggu pandangan. Tapi sebelum Jisha meraih kresek tersebut dari tangan Sasa. Sasa dengan sengaja menjatuhkan kresek itu ke lantai, sehingga membuat sisa makanan berserakan di bawah kaki Jisha. Dan ternyata isi dari kresek itu adalah makanan basi sisa semalam. Bahkan bau dari makanan itu menyeruak, dan membuat lantai rumah itu seketika tercium bau yang sangat menyengat dari makanan basi tersebut. Arini berpura-pura membuat ekspresi kaget. Ya ampun, Sasa, makanan apa sih yang kamu bawa buat adik kamu? Ini kok bau banget? Ucap Arini kemudian tertawa, sembari menjepit kedua hidungnya menggunakan kedua jarinya. Agar bau dari makanan basi itu tidak terlalu menyengat. Ini kan emang sudah cocok dengan adik bodohmu ini. Bukannya dia lebih yang seperti ini ya? Dia itu nggak suka sama yang mewah-mewah. Lihat saja suaminya, laki-laki yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Yang sama hinanya seperti makanan basi ini. Sasa benar-benar mengeluarkan kata-kata kasar, dan menghina adik beserta suami adiknya. Tanpa kedua wanita itu sadari, ternyata ada Arga di balik pintu. Yang mendengar dan melihat semua apa yang dilakukan oleh kedua wanita itu kepada istrinya. Arga masuk ke dalam kamar, kemudian menghubungi sekretarisnya. Apa Lando sudah datang? Tanya Arga saat sekretaris Vina mengangkat panggilannya. Iya, Tuan. Asisten Lando sudah tiba baru saja, Tuan. Bagus, siang nanti kau bersiap-siap untuk mendatangi Jisha Kosmetik. Dan malam nanti, atur pertemuanku dengan wanita itu. Baik, Tuan Muda, akan segera saya laksanakan. Bagaimana dengan si tua bangka itu? Saya sudah mengatur semuanya kemarin, Tuan. Saat bertemu dengannya, Tuan Damar langsung menyetujui untuk menandatangani kontrak kerjasama yang berada di Amerika. Dan seperti yang Tuan inginkan, Tuan Damar juga di Amerika. Dan seperti yang Tuan inginkan, Tuan Damar juga sudah melaburkan 80% dana perusahaannya, dengan iming-iming keuntungan besar, jelas Vina. Bagus. Atur rencana yang sudah aku susun dengan rapi, ingat? Jangan sampai gagal. Jika sampai gagal, maka kau yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Baik, Tuan. Usai menghubungi sekretarisnya. Arga juga bersiap untuk berangkat bekerja sebagai satpam. Klek. Ia melihat ke arah istrinya yang masuk ke dalam kamar, dengan wajah yang terlihat sedih juga marah. Sedih karena kakak kandungnya telah memperlakukannya seperti orang lain. Dan marah karena kedua kakaknya itu semakin keterlaluan, dan semakin menginjak-injak harga dirinya dengan suaminya. Siapa yang datang barusan? Tanya Arga berpura-pura tidak tahu, jika yang baru saja berada di depan rumahnya adalah kedua kakak iparnya. Bukan siapa-siapa, Mas. Jisha tak ingin jika suaminya tahu kalau kedua kakaknya datang untuk merendahkan harga diri mereka berdua. Mas, aku juga mau pamit. Untuk berangkat ke rumah Nyonya Pramusita, kata Jisha. Arga hanya berdehem, seolah tak peduli dengan istrinya. Tanpa wanita itu ketahui jika suaminya tahu semuanya. Jisha menarik nafas berat,
saat melihat respon suaminya. "Mas, apa nggak apa-apa kalau misal aku telat pulangnya?" "Tidak." "Oh ya, Mas?" kata Nyonya Pramusita, mungkin ada saat di mana dia akan mengajakku menginap di kediamannya. "Apa aku bisa menginap di sana, Mas?" Jisha bertanya dengan suara yang terdengar lirih. Tidak masalah," jawab Arga, membuat Jisha merasa jika suaminya itu benar-benar tidak peduli padanya. "Aku mau berangkat dulu. Jika kau sudah mau pergi, kunci saja pintunya," pamit Arga ingin keluar dari kamar. "Mas," panggil Jisha mengulur tangannya, seperti ingin menjabat tangan suaminya. Arga pun memberikan tangannya kepada Jisha, dan wanita itu langsung mencium punggung tangannya. Setelahnya Arga langsung berangkat dengan senyuman tipis di bibirnya. Karena merasa sangat bahagia melihat istrinya, yang sama sekali tidak berubah kepadanya. Ia tetap menghargainya sebagai sosok seorang suami, meski dia hanyalah seorang satpam yang tidak punya apa-apa di mata wanita itu. Arga mengambil ponselnya, dan menghubungi Oma Pramusita. "Assalamualaikum." Terdengar suara Oma memberi salam. "Oma." Dijawab dulu. "Salam Oma." "Waalaikumsalam." "Ada apa? Tumben pagi-pagi sekali kau menghubungi Oma." "Oma, Rega mau minta tolong sama Oma. Nanti, tolong Oma menahan istri Rega, agar dia tidak pulang malam ini ke rumah. Karena aku punya pekerjaan yang tidak bisa aku tunda malam nanti." Jelas pria itu. "Oke siap, itu tidak masalah bagi Oma. Oma bahkan senang jika kau mau mengizinkan istrimu untuk tinggal bersama dengan Oma. Nanti saja kita bahas itu, Oma. Ada hal yang harus segera aku selesaikan sekarang juga." "Baiklah." Malam pun tiba, terlihat Sasa yang berjalan di lorong-lorong hotel. Dengan gaun seksi yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita itu. Tok, tok, tok. Asisten Lando membuka pintu untuk Sasa. "Silahkan masuk, Nona. Tuan Rega sudah menunggu kedatangan Anda di dalam," ucap Lando sedikit menunduk. Tanda menghormati wanita di hadapannya. Dek, dek. Jantung Sasa berdebar-debar. Dia berpikir kenapa pria itu ingin menemuinya di hotel, dan hanya berdua. Karena asisten Lando tidak ikut masuk ke dalam kamar. Sasa sangat penasaran ingin melihat pria itu. Apakah pria itu masih memakai topeng seperti biasanya? Sungguh dia sudah sangat penasaran, dan ingin segera melihat pria yang bernama Rega Arga Pramana. "Kau sudah datang?" tanya Arga dengan suara baritonnya, melangkah keluar dari sebuah ruangan. Dan hanya memakai kimono yang memperlihatkan dada bidangnya. Karena Arga memang berniat ingin menggoda Sasa, untuk menghancurkan rumah tangga Sasa dengan Malvin. Dan permainannya, akan dia mulai dari Sasa juga mertuanya, Malvin, Arini, dan juga ibu mertuanya tentunya. Tak. Sasa tanpa sadar menjatuhkan tasnya, dengan tubuh yang tertegun. Menatap kagum akan ketampanan pria yang begitu luar biasa di hadapannya. Sasa tak pernah menduga, jika pria di balik masker itu ternyata berwajah malaikat. Bahkan aroma tubuhnya tercium begitu harum dan lembut. Yang mampu menghipnotis siapapun wanita, yang berada di hadapannya, juga termasuk Sasa sendiri. "Apa Anda mendengar saya, Nona?" tanya Arga saat melihat Sasa, hanya diam dan menatapnya kagum. Sasa tersadar dan jadi salah tingkah. Karena tak menyadari tingkahnya, yang sudah mengagumi sosok seorang Rega. Sasa mengangguk mengiyakan pertanyaan pria di hadapannya. "Iya, Tuan Muda. Saya juga baru tiba. Apa kita bisa memulai pembahasan kita, Tuan?" tanya Sasa dengan kedua bola mata tanpa berkedip, terus menatap wajah tampan laki-laki itu, yang sebenarnya selama ini sering dia hina, alias adik iparnya sendiri. Tapi sayangnya dia tidak mengetahui, jika pria itu adalah adik iparnya. "Bukankah ini masih terlalu awal, Nona? Mungkin kita bisa menghabiskan waktu dengan meminum wine sebentar? Atau kita bisa menghabiskan waktu untuk bersenang-senang?" Jawab Arga tersenyum, kemudian membuka sebotol wine dan mengambil 2 gelas cangkir. Kemudian menuangkan wine tersebut ke dalam gelas. Arga dengan beraninya mengangkat kedua wine itu, dan membawa minuman itu berjalan ke atas ranjang. Pria itu juga mendudukkan dirinya di sana. Kemudian memanggil wanita seksi itu, yang berdiri di hadapannya saat ini.
Kau tidak ingin mencoba wine ini? Ini sangat enak, ucap Arga duduk menyilang, yang membuat kimono yang dia pakai terbuka dari belahannya. Dan menampilkan paha kekarnya yang ditumbuhi bulu-bulu halus, dan terlihat begitu menggoda. Glek! Sasa bahkan sampai menelan salivanya, melihat pria itu yang seperti sengaja sedang tebar pesona di hadapannya. Padahal, tanpa pria itu menebar pesona pun sudah membuat Sasa seperti tidak bisa bernafas. Karena dihadapkan dengan pria yang sangat tampan seperti Rega. Arga bahkan terlihat seperti pria bayaran alias gogoglo. Tentu saja semua yang pria lakukan itu, hanya untuk membuat Sasa kelepek-kelepek. Bahkan sampai lupa, jika dia sudah memiliki seorang suami hasil dari rampasannya. Sasa masih tanpa ragu untuk mendekati pria di hadapannya. Karena dia seolah seperti tak percaya, jika pria yang terkenal dengan kekejamannya itu, ternyata memiliki sisi yang juga suka bermain di atas ranjang. Karena selama ini, dia tidak pernah mendengar pria itu terlibat dengan wanita manapun. Sasa tak menyangka, jika Rega juga adalah sosok laki-laki yang suka bermain-main dengan seorang wanita. Kemari, ucap Arga menepuk-nepuk kasur di sebelahnya, meminta untuk wanita itu duduk di sana. Arga semakin gencar menggoda Sasa, yang tampak sedikit ragu dan juga bercampur takut. Karena wanita itu sangat mengenali sosok Rega yang bengis. Dan, apa ini? Kenapa pria itu tiba-tiba berubah manis? Lain dari yang sering dia dengar di luar sana, pikir Sasa membatin. Sasa pun memberanikan dirinya untuk melangkah mendekati Rega. Kemudian mengambil wine di tangan pria itu, dan langsung meneguknya. Sasa benar-benar bodoh, karena tak menyadari di dalam gelas yang dia pakai itu sudah ada bubuhan obat parangsong. Yang sengaja Rega siapkan untuk menjebaknya. Bagaimana? Apa wine-nya enak? Tanya Rega tersenyum penuh arti. Saat melihat tatapan Sasa mulai berubah, dan juga tubuhnya mulai terasa panas. Sasa mengangguk, meski dia merasa jika tubuhnya sudah mulai terasa aneh. Iya, ini sangat enak. Perasaan aneh dalam diri Sasa, semakin membuat ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba Sasa mendudukkan dirinya di paha Rega. Dan mulai berani mengangkat tangan, meraba dada bidang adik iparnya. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Tanya Arga membiarkan tangan Sasa yang semakin liar tak terkontrol. Sasa mulai hilang kendali dan ingin mencium Arga. Arga menaruh telunjuknya di bibir Sasa, yang ingin menempel di bibirnya. Tentu saja Arga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mana mungkin dia ingin meniduri kakak iparnya sendiri, apalagi modelannya wanita seperti Sasa, yang jahat dan gila harta. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Arga berpura-pura tak tahu, apa yang terjadi dengan wanita itu. Aku menginginkannya. Tolong, aku merasa ini terlalu menyiksaku, ucap Sasa kembali menyerang Arga. Tapi Arga yang sudah menyiapkan segala-galanya, buru-buru mematikan lampu sehingga kamar itu menjadi gelap gulita. Kita main di tempat yang gelap saja ya, pasti akan sangat menyenangkan. Bisik Arga, yang langsung diangguki oleh Sasa yang sudah kehilangan kendali. Dan merasa gairahnya benar-benar sudah sampai ke ubun-ubun. Tak peduli lagi jika dia itu berstatus seorang istri yang bersuami. Terjadilah adegan ranjang, yang sangat panas dan nikmat untuk Sasa di malam itu. Dan karena obat parangsong yang berdosis tinggi, akhirnya wanita itu tak menyadari saat lampu kamar dihidupkan. Adegan Sasa yang bermain panas di atas ranjang bersama seorang laki-laki ternyata terekam oleh kamera tersembunyi. Dan adegan ranjang yang berlanjut selama berjam-jam malam itu, semua terekspos dan berhasil terekam tanpa terlewatkan sedikit pun. Adegan memalukan yang akan menggemparkan dunia nantinya. Wanita itu tak tahu jika kehancuran mulai menghampirinya. Dan setelah malam ini, Sasa pasti akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh adik kandungnya sendiri akibat ulahnya. Tap, tap, tap. Langkah kaki Arga yang berjalan di lorong, setelah keluar dari kamar. Kita mau kemana, Tuan? Apa kita mau langsung pulang saja?